Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Dinda Wayuni, NIM 19005115. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, mengenai topik konsep supervisi pendidikan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, supervisi menurut analoginya terdiri dari dua kata, yaitu super and vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan, yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali kita bisa tumpangkan seperti misalnya Superman. Superman itu kenapa dia bisa menjadi Superman? Karena memang kemampuan skill yang dimilikinya itu melebihi dari kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Sedangkan kata vision artinya pandangan jauh ke depan, yaitu dia sudah punya visi pada saat orang lain belum memikirkan, dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju. Visinya itu untuk menelaah, menganalisis, dan juga melakukan. Orang baru berencana, tetapi dia sudah melaksanakan. Ini manifestasi dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Sedangkan kegiatannya ini kita sebut dengan kegiatan supervisi. Jadi perlu diingat orangnya kita sebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya kita sebut sebagai supervisi. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan kata. Namun akan muncul dalam pikiran kita, dalam pertanyaan kita. Di sekolah ini siapakah sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor? Siapakah mereka-mereka yang kita anggap memiliki visi yang lebih super dibandingkan dengan orang lain? Apakah harus kepala sekolah atau guru atau siapa? Apakah orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill ataupun kemampuan atau syarat yang terpenuhi sehingga mereka bisa kita sebut sebagai supervisor? Lalu, apa pentingnya kegiatan supervisi ini di sekolah? Bapak dan teman-teman yang berbahagia, secara histori, dulunya kegiatan ini diterapkan di sekolah atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi, kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi. Dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudiannya diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan setelah dicari adanya kesalahan. Padahal dari konsep supervisi yang sebenarnya bukanlah mencari kesalahan, namun proses pembinaan. Kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 persyaratan utama, yaitu sistematik, objektif, dan ada alat yang digunakan, ada instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Jadi, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa adanya persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Artinya begini, dengan melakukan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu, ada catatan-catatan khusus yang disimpan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Artinya, di kemudian hari memang diharapkan terjadinya sebuah perubahan, terjadinya sebuah pembinaan, terjadinya sebuah perbaikan dari orang-orang yang disebut sebagai supervisi oleh si supervisor tadi. Lalu, siapa yang disupervisi? Ini melekat pada konsep supervisi itu sendiri. Dari banyak sumber yang kita cari, baik dari googling, ataupun buku-buku pendidikan,
ataupun berbagai jurnal terkait dengan supervisi pendidikan ini bisa kita manifestasikan pada satu konsep yang sama, bahwa supervisi adalah sebuah proses usaha, suatu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, dan melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan, yaitu pertumbuhan pada guru, semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara kolektif atau berkelompok, agar lebih mengerti, mereka lebih paham, agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, memang niat dari kegiatan supervisi ini sangat luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan dan membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik atau mewujudkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya di sekolah. Baiklah, kita lihat dari salah satu pendapat dari Parchen and Parker de Bruckner yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti, fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Jadi intinya sama, proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki, berarti ada proses pembinaan, makanya ada instrumen khusus atau proses pencatatan dari awal proses berjalan, perbaikan, dan juga tindak lanjut. Bapak dan teman-teman semuanya, jadi kegiatannya itu tidak sama lagi dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional dulu pada saat di histori munculnya kegiatan supervisi. Di awalnya lebih dikenal sebagai istilah inspeksi, mengawasi dan mencoba mencari berbagai macam kesalahan. Ada indikasi seperti itu. Namun sekarang tidak, karena tujuan utamanya adalah untuk membina, semua terangkai dalam prospek untuk melihat, mempelajari, semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian empirik. Lalu apa tujuan dari supervisi pendidikan ini? Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada tujuan supervisi pendidikan. Tujuannya itu tentu jelas. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi fokus utamanya itu memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas kualitas guru, dan juga proses pembelajaran di kelas. Domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan ini adalah yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud ini adalah guru. Mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Jadi, dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia-manusia yang memiliki kelemahan dan juga keterbatasan. Maka guru berhak mendapatkan layanan
untuk dibantu untuk proses mengembangkan kemampuan dan juga skill mengajar di kelas, sehingga dampaknya menjadi luar biasa, baik untuk proses maupun untuk peserta didiknya. Bapak dan teman-teman semuanya, kita masuk kepada berbagai prinsip kegiatan dari supervisi pendidikan. Banyak sekali prinsip yang sebenarnya mesti dipenuhi dalam setiap kegiatan supervisi pendidikan yang ada di sekolah. Di antaranya, beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Prinsip ini artinya sangat realistik, sangat empirik, data-datanya berdasarkan data-data sebenarnya. Jadi sangat ilmiah. Artinya, persoalan-persoalan yang dikaji, yang akan dibantu, yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah, itu memang didesain, dibina berdasarkan fakta-fakta lapangan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip demokratis. Dalam pengertian bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang bisa menolak ketika diberikan sebuah bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi, tapi haknya itu tetap menjadi sama. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama, sangat terbuka. Jadi, kegiatannya pun dilakukan untuk saling take and give, artinya mereka-mereka yang diberikan layanan ini tahu sejak awal bahwa ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka memperbaiki proses, memperbaiki diri, dan kemampuan dalam kaitannya dengan kemampuan mengajar. Hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas, sehingga dengan proses sadar itu, kegiatan ini dilakukan dalam prinsip kerjasama. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip kerjasama. Kerjasama antara sekolah, supervisor, dengan mereka-mereka yang disupervisi. Jadi, ada skala, ada prioritas, ada kondisi, di mana semuanya bekerja secara bersama-sama, karena baik supervisor, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa kesadaran dari mereka-mereka yang disupervisi. Dari orang-orang kita berikan layanan, mereka harus sangat terbuka, sangat welcome, bahwa mereka memang ingin memperbaiki diri dan memang ingin dibantu. Rela terbuka untuk dibantu melalui berbagai proses yang kita pandang. Dipandang oleh sekolah, oleh supervisor, sebagai solusi-solusi yang harus dilaksanakan. Misalnya, terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar atau skill mengajar. Jadi, kalau mereka tidak welcome, mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini. Misalnya, ada solusi HAM melalui pelatihan apa, mereka tidak akan mau melakukannya. Menjadi sangat percuma kegiatan layanan yang diberikan ketika mereka disupervisi tidak dengan sadar, tidak welcome, tidak terbuka untuk memperbaiki diri. Maka, prinsip ketiga itu adalah prinsip kerjasama antara semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka-mereka yang disupervisi atau guru-guru yang disupervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaunginya. Dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif. Dalam rangka membangun, maksudnya
dan prinsip kreatif dalam pengertian mampu meng-create segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini postur atau kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa sekarang bagaimana berubah menjadi luar biasa. Tidak mampu sekarang bagaimana bisa menjadi mampu. Yang tidak mengerti sekarang bagaimana bisa menjadi mengerti. Jadi, prinsip yang keempat ini adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membangun, membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, meng-create segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang semula hanya 3 menjadi 4 dalam rangka membina, membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru, persoalan-persoalan yang dimiliki oleh guru teratasi, sehingga mereka terampil menjadi pendidik-pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik baik di sekolah, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang untuk dicapai.